Kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsu musisi Ahmad Dhani, AQJ, yang menewaskan 7 orang dan melukai 8 orang lainnya tentu belum pupus dari ingatan kita semua. Dan setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 2 minggu di rumah sakit, kondisi AQJ yang juga terluka parah akibat kecelakaan tersebut kini mulai membaik. Bahkan sejak hari Selasa kemarin, AQJ mulai melakukan terapi jalan di kamar perawatan. Tidak hanya itu, membaiknya kondisi AQJ juga ditandai dengan keputusan tim dokter yang mengizinkannya meninggalkan rumah sakit terhitung sejak hari ini. Selanjutnya, perawatan AQJ akan dilakukan di rumah dengan jadwal check up ke rumah sakit yang telah ditentukan tim dokter yang merawatnya. Hal ini juga mementahkan kabar yang sempat berkembang sebelumnya terkait rencana perawatan lanjutan AQJ di Singapura. Iya, mau duduk. Nah, pokoknya aja. Nah, aduh. Nah ya. Ini kalau berdiri pakai kaki dulu ya. Jadi nggak terlalu jempol, ya. Dorongnya pakai apa namanya? Tumpuannya sini. Nah, ini. Kalau kamu ditarik nanti ini ketarik. Tapi cukup neken ini aja, ya. Ya. Dulu. Kakinya begitu, memang kakinya sepertinya sederhana. Lama. Tahan dulu kita. Tapi lama-lama terbiasa hati kan. Hati-hatinya nggak ada terjadi bulan kita. Rencana besok pulang. Ya besok tinggal ambil jahitan aja, terus ya pasti perawatannya di rumah. Kondisi putra bungsunya yang dari hari ke hari kian membaik tentu melegakan Ahmad Dhani dan keluarga. Apalagi pemulihan berjalan lebih cepat dari perkiraan semula. Melihat kondisi itu, Dhani berencana untuk mengajak AQJ menyambangi seluruh keluarga korban, baik korban luka-luka maupun korban meninggal. Langkah ini dilakukan Dhani sebagai bentuk pertanggungjawaban putranya atas kecelakaan yang terjadi. Lantas benarkah AQJ sebenarnya masih enggan untuk meninggalkan rumah sakit? Dan apa alasannya? Mungkin dia juga mensyukuri bahwa dia masih hidup ya. Sehingga pengalaman di rumah sakit saat dia hidup tidak mati ya, itu mungkin buat dia itu sebuah pengalaman yang indah, mungkin sehingga dia masih kerasan di rumah sakit untuk merayakan hidupnya dia, untuk merayakan selamatnya dia gitu. Rencananya saya dalam waktu 1-2 hari akan segera mengunjungi korban, baik yang meninggal maupun yang di rumah sakit. Mungkin yang di rumah sakit sendiri saya kesini. Seperti apa support terhadap dunia spiritual nanti sampai dipanggil? Oh, saya sih sudah memberikan siraman rohani lah pokoknya. Kasus ini tidak dibutuhkan psikolog, tapi dibutuhkan guru spiritual. Termasuk juga Mas Dhani pasang badan kalau seandainya iya dong. Berproses dengan hukum dan ditahan oleh itu. Iya dong. Meski kondisi kesehatan AQJ mulai pulih dan sudah bisa menjalani perawatan di rumah, namun pihak kepolisian hingga saat ini belum berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap AQJ yang berstatus sebagai tersangka. Polisi beralasan pemeriksaan baru akan dilakukan setelah meyakini kondisi kesehatan dan juga mental tersangka siap sepenuhnya untuk menjalani pemeriksaan. Karena jika pemeriksaan dipaksakan, polisi mengkhawatirkan hal itu akan berdampak pada hasil pemeriksaan nantinya. Lantas bagaimana Ahmad Dhani menyikapi rencana pemeriksaan tersebut? Ya pasti ada ya, pasti ada. Ya kalau misalnya dipanggil ya datang. Ya Polda bilang kapan dulu siap akan diperiksa. Jadi siapnya menurut saya ya. Menurut saya kalau siap kapan aja dulu siap diperiksa ya monggo gitu. Kita melihat bahwa di dalam proses pemeriksaan kita melihat kondisinya ya. Kita juga melihat pasal kemanusiaan. Karena kondisi-kondisi seperti ini tentunya orang yang mengalami kecelakaan pasti ada suatu trauma. Jadi kita melihat bahwa setelah ada hal yang memungkinkan, kita akan melakukan suatu tindakan pemeriksaan. Ya, memang pemeriksaan kita akan menunggu rekomendasi dari dokter.
Ya, apabila dokter menyatakan sudah bisa diperiksa, kita akan periksa. Kalau dipaksakan diperiksa dalam kondisi sakit, nanti pemeriksaannya tidak sah.